يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil qahhar, al-azizil jabbar, yuqallibullahu al-layla wan-nahar, nahmaduhu hamdan katsiran wa nashkuruhu syukran mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas suatu nikmat duniawiyah dan nikmat diniyah. Nikmat duniawiyah karena kita diberikan berbagai fasilitas kemudahan sehingga kita bisa ke masjid, diberikan kendaraan, badan yang sehat, kemampuan. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih terpenting adalah nikmat diniyah, nikmat keagamaan. Banyak juga orang di sana diberikan kendaraan, kekuatan, kemampuan, kesehatan, tapi tidak diberikan nikmat diniyah. Dia nggak kenal agama, mengetahui dirinya hanya Islam saja, tapi tidak mau melakukan amalan-amalan keislaman. Maka ketika seorang
mengetahui dirinya lebih diutamakan dibanding yang lain, tentu harus lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah. Karena ini pemberian khusus namanya. Pemberian khusus, anugerah diniyah. Anugerah duniawiyah diberikan kepada mukmin kafir, semuanya diberikan. Tetapi anugerah diniyah hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Ketika seorang telah diberikan anugerah diniyah, keagamaan, ya, maka dia telah diberikan nikmat yang luar biasa, yang tidak akan sebanding dengan dunia seisinya. Karena ketika dunia dan seisinya diberikan kepada seseorang, kadang justru bisa melalaikan seseorang. Makanya kajian kita pada kesempatan kali ini tentang nikmat yang membawa petaka. Itulah nikmat duniawiyah yang disalahgunakan. Nikmat duniawiyah yang disalahgunakan. Atau lebih kita kenal dengan bahasa yang kita sering dengan sebutan al-istidraj. Perlalaian. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, lalaikan mereka dari sisi yang mereka tidak sangka, mereka tidak ketahui. Padahal itu adalah istidraj. Dia anggap ketika dia diberikan terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah cinta kepadanya. Oh, tidak. Tanda kecintaan kepada Allah kepada seorang hamba itu bukan berarti hamba itu diberi terus, ya. Ya. Kalau ini mungkin banyak ikhwah yang paham. Tapi dalam permasalahan doa, saya lebih fokuskan ini, poin ini. Kenapa ikhwah? Kita banyak paham, di kalangan ikhwah banyak paham. Kalau nikmat dunia itu bukan bukti kecintaan Allah. Ya. Semuanya diberi dunia, ya kan? Jadi ketika seorang meminta dunia, tidak harus Allah beri. Karena itu bukan, ketika seorang tidak diberikan dunia, bukan berarti Allah tidak cinta kepadanya. Nah, ini kita semua paham. Tapi dalam permasalahan doa, di sini kadang kita terpeleset, kurang paham. Kadang kita berdoa, Pak, ya. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit saya, ya Allah. Siang malam saya doa, kok belum sembuh-sembuh sakit saya. Nah, ya. Kita berdoa itu meminta kepada Allah. Masalah Allah beri atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya enggak? Karena belum tentu ketika Allah memberi, diberikan kesehatan, itu kebaikan untuk kita. Belum tentu. Betapa banyak orang yang sehat, dia lalai. Kemudian ketika dia diberikan sakit, dia sadar. Kemudian ketika dia diberikan sehat lagi, dia lalai lagi. Maka Allah inginkan kebaikan. Akhirnya Allah tidak sembuh-sembuhkan dia. Kebaikan. Ya Allah, kenapa saya kok belum dikabulkan, ya, belum dimudahkan saya untuk umroh, ya Allah. Ya. Dia paham kalau dunia itu, ya, bukan ukuran seorang dicintai atau tidak dicintai, tapi dalam masalah doa, ya, seakan-akan dia harus menuntut Allah harus kabulkan, ya. Dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui, kan? Allah tahu yang terbaik untuk dia. Belum tentu kalau dia bisa umroh, itu yang terbaik untuk dia, belum tentu. Ya. Ini ikhwah, ini poin yang perlu ditekankan. Kembali kepada permasalahan kita, masalah al-istidraj, perlalaian.
Ayatnya sudah kita baca tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hadisnya juga kita akan bacakan nanti. Kebanyakan orang memahami istidraj, perlalaian, ya, nikmat yang membawa petaka ini, itu hanya berlaku untuk orang-orang kafir. Ini umumnya. Kenapa kok orang-orang kafir bisa kaya? Oh, itu istidraj. Kenapa kok orang-orang kafir bisa sukses? Oh, itu istidraj. Ya. Perlalaian. Ya. Banyak orang faham ini. Padahal istidraj bukan hanya pada orang kafir. Istidraj bukan hanya pada orang kafir. Istidraj bisa terjadi pada orang kafir. Ya, bisa terjadi pada orang kafir. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma." Ya. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya ketika kami lapangkan kepada mereka banyak harta, banyak kebaikan, ya, kami berikan berbagai kebaikan, khaira, ya, kalimat khaira di dalam Al-Quran kadang digunakan untuk yang diinginkan adalah harta. Kami hamparkan kepada mereka harta-harta ya, dunia, ya, untuk diri-diri mereka. Jangan mereka anggap bahwasanya itu adalah kebaikan untuk mereka. Kami menghamparkan untuk mereka itu semua liyazdadu itsma, agar bertambah dosanya mereka. Ngeri nggak? Ngeri ya? Ditambahi nikmat agar bertambah dosa. Ya. Ini orang-orang kafir, ikhwah. Ya. Ini orang-orang kafir. Dan banyak seperti ini. Kadang dalam bentuk Allah tumpukan dosa. Kadang dalam bentuk Allah tumpukan dosa. Kadang Allah, ya, tunda kebinasaan untuk mereka. Selain ditumpukkan dosa, Allah tunda kebinasaan untuk mereka di dunia sebelum akhirat. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun diberikan kemewahan berupa jabatan. Ya kan? Jabatan. Dengan jabatannya yang luar biasa, Fir'aun sombong. Apa yang kurang dari Fir'aun? Dunia nggak ada yang kurang dari Fir'aun. Saking berlebihnya terhadap dunia, dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Ya. Tapi ujung-ujungnya Allah tunda apanya? Siksanya. Ujung-ujungnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Kisahnya ma'ruf. Contoh lain siapa? Qarun. Qarun dilapangkan dalam hal apa? Dalam hal harta, kekayaan. Saking kayanya Qarun sampai orang sekarang kalau ketemu harta di bawah tanah, katanya apa? Harta Qarun. Ya, hartanya Qarun masih tersimpan. Ya. Saking banyaknya itu, peninggalannya Qarun sampai sekarang masih didapat orang. Ya. Saking kayanya Qarun. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, inna mafatihahu, kunci-kuncinya saja itu dipikul oleh banyak orang. Kuncinya, kunci gudangnya. Ya. Belum ada orang sekarang yang bisa mengalahkan kekayaan Qarun. Kalau orang sekarang kayanya paling 7 keturunan, itu istilah paling umum. Kalau Qarun itu, andaikan tidak ditenggelamkan hartanya bukan 7 turunan, 7.000 turunan. Nggak habis-habis. Saking kayanya Qarun. Tapi Allah, selain ditumpukkan dosanya, Allah undurkan apa? Siksa untuknya di dunia sebelum akhirat. Ini percontohan istidraj, perlalaian ketika diberikan dunia bagi orang-orang kafir.
Istidraj juga terjadi untuk orang-orang yang zalim. Istidraj juga terjadi bagi orang-orang yang zalim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Ya. Janganlah orang-orang yang mereka lalai, ya. Atau janganlah mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari orang-orang yang melakukan berbagai kezaliman. Kenapa? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undurkan. Allah hanya akhirkan siksa untuk mereka sampai di hari, ya, pandangan-pandangan itu tertunduk, yaitu pada hari kiamat. Ini namanya istidraj untuk orang-orang yang zalim. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Peringatan bagi orang-orang yang zalim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati, Allah peringati orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul. Akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan siksaan yang sangat pedih. Diancam. Ya. Artinya dibiarkan, nggak langsung, dibiarkan aja dulu. Ya. Nah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah jika Allah Subhanahu wa taala menyiksa atau mengadab suatu negeri dalam kondisi negeri itu telah berbuat kezaliman, sungguh siksaan Allah sangatlah dahsyat. Kapan siksaan itu? Ini Rasul baca ketika Nabi SAW mengungkapkan sebelumnya, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dulu orang-orang zalim, biarkan aja, dibiarkan aja. Ya. Enggak mungkin Allah murka, buktinya Allah enggak siksa kita, ya. Buktinya kita masih diberikan nikmat. Buktinya usaha saya masih enggak bangkrut-bangkrut. Ya. Buktinya saya masih sukses, ya. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah biarkan, hamparkan kepada untuk orang-orang yang zalim itu. Hatta idza akhadahu, hingga jika Allah Subhanahu wa taala sudah saatnya untuk menyiksanya, ya, lam yuflithu, maka dia tidak akan bisa terlepaskan lagi. Jadi tunggu aja, belum saatnya, padahal akan datang masanya. Ini jenis yang kedua, istidraj untuk orang-orang yang zalim. Jenis yang ketiga, istidraj untuk orang-orang munafik. Istidraj untuk orang-orang munafik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. La tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ya. Janganlah membuat engkau takjub wahai Muhammad, banyaknya harta-harta mereka dan banyaknya anak-anak mereka. Jadi orang-orang yang diperingati oleh Allah ini banyak harta, banyak anak. Jangan membuat takjub engkau wahai Muhammad. Wih, ternyata mereka munafik tapi kok masih sukses saja. Mereka munafik kok masih banyak hartanya, santai-santai aja, ya. Dan seterusnya. Jangan membuat engkau takjub, jangan jadikan ukuran itu, ya. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hanya ingin menyiksa mereka nantinya di kehidupan dunia. Jadi diundurkan siksaannya. Siksaannya diundurkan dulu, ya. Ujung-ujungnya akan disiksa.
Ini namanya apa? Istidraj, dibiarkan. Jadi istidraj juga terjadi pada orang-orang yang munafik. Demikian pula istidraj terjadi pada orang-orang fasik dan ahlil ma'asi. Ya. Atau al-ma'asi, ahlul maksiat. Ya. Ahlul maksiyah. Istidraj terjadi pada orang-orang yang fasik. Fasik itu bergelimang dengan dosa. Dan orang-orang yang bermaksiat. Nah, dan ini banyak sekali. Hidup bergelimang dengan dosa. Dosa riba. Katanya riba itu ya, dibawakan lagi ayat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan riba. Allah akan sempitkan riba. Katanya Allah akan sempitkan riba. Buktinya itu direkturnya kok kaya, luar biasa. Mobilnya 3, rumahnya 3. Ya. Apanya lagi 3? Istrinya 3. Ya. Nyunah lagi. Semuanya serba witer, ya. Semuanya serba ganjil, 3, 3, 3, ya. Nah, bergelimang dengan dosa. Tapi kau sukses-sukses saja, karena bukan itu ukuran. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah hadis pokok berkaitan dengan istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibb, fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Perhatikan, ini hadis pokok berkaitan dengan pembahasan kita istidraj. Perlalaian. Nikmat yang menjadi petaka. Perhatikan terjemahannya. Jika Anda melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seorang hamba dari perkara dunia terhadap perlakuan maksiatnya, apa yang dia kehendaki, ya, paham? Jadi dia berlaku maksiat, tapi apapun yang dia mau terpenuhi, sukses, ya. Sukses. Kalau ini dosa, kenapa nggak pernah ada halangan saya? Ya. Saya mau lakukan ini, ya. Katanya apa? Sepintar-pintarnya tupai melompat, tetap akan jatuh juga. Buktinya saya nggak pernah ketahuan, ya. Berbuat maksiat, ya nggak? Ngolok-ngolok lagi. Katanya bagaimanapun bersembunyi pasti akan ketahuan juga. Buktinya saya enggak, ya. Saya enggak diketahui istri saya berlaku begini dan begini, ya. Nah, apapun yang dia inginkan bahkan terpenuhi, maksiatnya terpenuhi dan dunianya juga terpenuhi, ya. Makanya jangan pernah jadikan patokan dunia. Jika engkau melihat, kata Nabi, engkau melihat Allah memberikan seorang hamba dari perkara dunia di atas maksiat yang dia lakukan, fa innama huwa istidraj. Itulah hakikat istidraj. Itulah hakikat istidraj. Apa itu istidraj? Perlalaian. Semakin diberikan nikmat, semakin lalai dia.
Semakin diberikan nikmat, semakin lalai dia. Itulah istidraj. Ini yang sangat mengerikan sekali. Kadang seorang hamba tidak menyadarinya. Makanya dalam ayat disebutkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Yang sebenarnya itu adalah istidraj. Mau bukti di kalangan ikhwah yang mereka nggak tahu, terlalaikan dari menuntut ilmu ketika sudah sibuk dengan dunia. Pernah dapat para ikhwah begini? Tadinya rajin belajar, Masya Allah, mengkondisikan kapan kerja, kapan belajar, kapan kerja, kapan belajar. Enakan dengan dunia, tersibukkan dengan dunia, nggak pernah belajar. Nggak pernah menuntut ilmu, nggak pernah mengikuti hal-hal yang merupakan kebaikan. Hati-hati, bisa jadi itu istidraj. Kenapa? Dengan sebab nikmat yang Allah berikan berupa dunia, terlalaikan dari nikmat diniyah. Makanya dalam pendahuluan kita bahas tentang pentingnya nikmat diniyah dibandingkan dengan nikmat duniawiyah. Karena nikmat duniawiyah arahnya bisa jadi kepada perkara yang merupakan istidraj. Mengerikan. Ketika Nabi menyebutkan tentang hal ini, Nabi membaca ayat. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka telah melupakan apa yang diperingatkan dengannya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala perkara. Iya enggak? Kalau belajar susah enggak kerja? Susah ya? Ya. Harus cari pekerjaan yang bisa sambil kerja, sambil belajar. Ya. Enggak mau full ya. Ada waktu untuk belajar. Tapi ketika mereka sudah melalaikan, melupakan Allah, enggak pengen belajar, enggak pengen zikir, enggak pengen sholat, enggak pengen ini, semakin dibukakan dunia itu. Ya enggak? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu-pintu, segala perkara. Dibuka sudah perbendaharaan dunia. Ya. Hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika mereka telah berbahagia, berbangga-bangga, bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, ya. Akhadnahum baghtah. Kami siksa mereka tiba-tiba. Diberikan siksaan secara apa? Tiba-tiba. La ilaha illallah, mengerikan. Fa idzahum mublisun. Naam. Ini ikhwah, pentingnya seseorang itu untuk selalu memperhatikan kondisi dirinya ketika berada di atas nikmat. Memperhatikan kondisi dirinya ketika berada di atas suatu nikmat. Nikmat dunia, kalau kita ingin tidak, ya, trik agar tidak nikmat dunia itu kita itu tidak menjadi istidraj adalah pada tiap nikmat yang berkaitan dengan nikmat duniawiyah kita perhatikan fungsinya secara diniyah. Kita perhatikan fungsinya secara diniyah. Paham? Mau contoh ya? Apa nikmat duniawiyah? Mobil. Mobil ya. Mobil ini bisa melalaikan kita. Karena fungsi mobil itu banyak. Ya. Fungsi mobil untuk kerja, fungsi mobil untuk jalan-jalan, fungsi mobil untuk wisata, fungsi mobil untuk mengantarkan perkara-perkara yang kebaikan, antar jemput ustadz misalnya dan seterusnya ya. Mobil, kita berikan contoh mobil ini untuk mempermudah cara mempraktekkan. Kapan nikmat duniawiyah ini
bisa tidak menjadi istidraj ketika kita fungsinya kita arahkan kepada diniyah, kepada nikmat diniyah, keagamaan. Contoh, kita pakai kerja mobil, pakai kerja ya, pakai kerja, baik. Kalau kita pakai kerja itu duniawiyah atau diniyah? Hah? Duniawiyah? Diniyah. Kalau kita kerjanya kita niatkan mencarikan nafkah untuk anak dan istri. Dari sini kita sudah bisa salah. Kapan kita tidak meniatkan seperti itu, bisa istidraj nanti. Untuk kelalaian saja mobilnya. Mau berangkat dulu, pakai apa? Pakai mobil. Mobilnya untuk apa? Berkendaraan untuk digunakan mencarikan nafkah anak dan istri. Ya. Maka tidak akan salah arah. Karena niatnya sudah ke diniyah, keagamaan, ibadah. Kalau dikatakan diniyah berarti maksudnya adalah agama, ibadah, amal kebaikan. Ya. Saya mau pakai ya mobil ini kemana misalnya, dia bersifat diniyah tidak? Itu cara berfikirnya ikhwah, agar tidak menjadi apa? Istidraj, ya. Agar tidak menjadi istidraj. Semua perkara yang bersifat duniawiyah kita arahkan seperti itu. Kedua mata fungsinya untuk apa? Melihat. Dia tidak akan menjadi istidraj ketika kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang bersifat diniyah. Membaca Al-Quran, ya kan? Melihat perkara-perkara kebaikan, melihat hal-hal yang bermanfaat. Kapan kita arahkan kepada maksiat, dia berubah menjadi apa? Bisa berubah menjadi istidraj, perlalaian. Kita dilalaikan. Lebih baik nggak punya mata daripada punya mata. Ya kan? Karena dengan sebab dua mata kita dimasukkan ke dalam neraka nantinya. Ya kan? Iya enggak? Sebab dua mata enggak? Sebab dua mata enggak? Sebab dua mata. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhkan neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati enggak digunakan untuk berpikir, bertafakuh. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata enggak digunakan untuk melihat. Berarti sebabnya masuk neraka jahanam apa? Punya mata enggak digunakan untuk melihat kebaikan maksudnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga enggak digunakan untuk mendengar. Berarti sarana yang menyebabkan kita masuk neraka juga telinga. Tidak digunakan. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Ini ketika seorang tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan, ya, berupa fasilitas duniawi kepadanya, bisa berakibat istidraj. Makanya kalau demikian ikhwah, tercabutnya suatu nikmat, kalau faham ini, tercabutnya suatu nikmat yang berkaitan dengan duniawiyah, kalau seorang sudah faham ini, tidak boleh juga menyebabkan seorang bersedih. Ya enggak? Bolehlah bersedih, tapi jangan berlarut dalam kesedihan. Kenapa? Karena itu bukan tanda Allah cinta atau tidak. Tiba-tiba mobil kita ditarik karena sesuatu hal. Tiba-tiba kendaraan kita hilang. Boleh bersedih, tapi jangan berlarut. Kenapa? Karena bukan tanda cinta atau tidak cintanya Allah itu diberikan dunia. Tetapi bagaimana kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda,
idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah persegera balasannya di dunia. Paham maksudnya? Kadang kita berbuat dosa, Allah ingin ampuni dosa kita, tapi pengampunan dosa tak semurah itu. Allah ingin ampuni dosa kita dengan cara apa? Kita diberikan sakit supaya dosa kita terampuni. Itu caranya. Jika Allah inginkan kebaikan kita, ya. Allah ingin ampuni dosa kita, kita diberikan musibah, hilang sepeda motornya. Supaya apa? Kita sabar, terampuni dosa kita. Jadi itu metode atau cara-cara Allah ingin mengampuni, menyayangi seorang hamba, salah satunya itu. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah persegera hukumannya di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarr. Jika Allah menginginkan kejelekan bagi seorang hamba, justru tanda tidak dicintai. Ya. Amsaka bidzambihi. Allah tahan dosa-dosanya, biarkan aja. Dia berdosa, sehat terus. Dia berdosa, sukses terus. Dia berdosa, dibiarkan keluyuran. Dia terus-menerus dalam dosa, nggak ada istilah kecelakaan, nggak ada sakit, nggak ada apa, mulus-mulus saja, lurus-lurus saja, dibiarkan aja. Amsaka bidzambihi. Allah tahan dosa-dosanya. Hatta yuwaffa yaumal qiyamah, sampai dipenuhkan dosanya pada hari kiamat. Ngeri nggak? Ya. Makanya hidup di dunia ini banyak-banyak husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Ini pentingnya keimanan terhadap takdir. Ya. Sampai Nabi SAW mengingatkan, la yamutanna ahadun hatta yuhsinadh-dhon bi rabbih. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian, di antara mereka, seorang muslim itu meninggal sampai dia berbaik sangka dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perbuat itu kebaikan. Makanya takdir Allah semuanya baik, iya enggak? Ya enggak. Takdir Allah ada yang buruk enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Masa? Saya minum dulu. Pernah banjir besar di Malang, ada korban. Takdir Allah. Takdir baik atau takdir buruk? Baik ya? Masya Allah. Ayo ikhwah. Takdir Allah semuanya baik, ya enggak? Ya enggak? Atau ada yang buruk? Baik semua. Mari kita kembali ke rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada Rasul. 4. Beriman kepada kitab. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada takdir yang baik dan ada. Ayo. Takdir Allah itu kebaikan dari Allah. Ya enggak? Ada yang buruk enggak? Ada, sudah dihafal kok, masa diulang lagi. Dalam hadis Jibril jelas, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir ada yang buruk, tapi perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu tidak ada yang buruk. Dipahami? Begini cara memahaminya. Takdir itu bisa ditinjau dari dua sisi. Takdir bermakna al-qadar, pentakdir, bermakna takdir itu sendiri, kejadian yang ditakdirkan, apa bermakna al-qadar, pentakdiran, ya.
Dalam artian Allah mentakdirkan sesuatu, maka semuanya baik, tidak ada yang jelek. Rasulullah SAW bersabda, wasyarru laysa ilaik, kejelekan tidak akan pernah disandarkan kepada engkau ya Allah. Allah mentakdirkan sesuatu, berarti perbuatan Allah ada yang jelek atau tidak? Tidak ada. Allah mentakdirkan, itu namanya takdir Allah. Takdir Allah tidak ada yang jelek dari sisi ini. Allah mau mentakdirkan membumi hanguskan sebagian bumi, sebagian tempat, maka itu adalah pentakdiran dari Allah, perbuatan Allah, kebaikan dari Allah. Dipandang dari sudut yang lain, takdir bermakna maqdur, yang ditakdirkan, yaitu sesuatu yang ditakdirkan. Inilah yang ada baik dan ada buruknya. Ada orang beriman, ada orang kafir. Orang kafir ditakdirkan sebagai orang kafir. Itu takdir buruk bagi mereka. Tapi Allah mentakdirkan segala sesuatu, termasuk mentakdirkan keimanan orang beriman, kekafiran orang kafir. Perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu, itu kebaikan semuanya. Kekafirannya, itu takdir buruk bagi mereka. Dipahami? Nah, makanya tidak ada pertentangan. Takdir itu semuanya baik dari sisi perbuatan Allah mentakdirkan segala sesuatu. Takdir ada yang baik, ada yang buruk dari sisi yang ditakdirkan. Nah, kalau kita paham ini, berarti seluruh apa yang Allah perbuat adalah kebaikan. Kalau segala yang Allah perbuat adalah kebaikan, kebaikan dari Allah, patut tidak seorang mukmin dia menyedihkan, merintih, menyesali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuknya? Iya. Karena itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemelaratan, kemiskinan, ikhwah, yang Allah berikan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang diciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Ya kan? Kalau semuanya keinginan manusia, ada nggak manusia mau miskin? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Nggak ada manusia mau miskin, nggak ada. Kecuali manusia yang betul-betul dalam posisi-posisi tertentu dia menyadari dirinya. Kadang dia berungkap pengen miskin. Ya nggak? Sebagian sahabat kan begitu. Sebagian sahabat ada yang berdoa, ya Allah. Bahkan Rasulullah sendiri dalam beberapa riwayat, ya Allah, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin, matikanlah aku bersama orang-orang miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Ya. Nah, tapi tabiat manusia ya begitu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, pengen ngumpul-ngumpul harta kan gitu. Tapi ingat, ketika seorang mengetahui harta bukan sumber kebaikan, ya, bahkan bisa menjadi fitnah. Apalagi kalau kita bahas bisa menjadi malapetaka. Ya. Tidak disyukuri saja, nikmat tidak disyukuri saja, itu sudah malapetaka. Tidak disyukuri saja itu sudah malapetaka. Coba bayangkan. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah membuat suatu perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan, suatu negeri yang dulunya aman, tentram, sentosa, enggak ada masalah. Ya. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Rezekinya datang dari segala arahnya. Mau buah-buahan, sayur-mayurnya, seluruhnya. Ya. Fakafarat bi an'amillah. Penduduknya kafir terhadap nikmat Allah, enggak bersyukur. Apa yang terjadi? Allah ganti. Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah ganti. Allah berikan mereka pakaian kelaparan, ya, ketakutan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah,
Makanya nikmat itu disyukuri ikhwah, supaya tidak apa? Tidak jadi malapetaka. Kata Abu Hazim rahimahullahu taala, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Seluruh nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya bencana. Coba masing-masing, tadi saya contohkan mobil ya. Bagian yang ada di tubuh kita bisa menjadi contoh semuanya. Pakaian kita ya. Pakaian kita ini kita bawa kemana? Ke pasar, ke sini, ke tempat maksiat atau kemana? Kapan kita tidak pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah. Itu bencana namanya. Ya, bencana. Maka pandai-pandailah ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang durhaka. Bagaimana itu durhaka? Allah terang-terangan memberikan kita nikmat, tapi terang-terangan kita di hadapan Allah bermaksiat. Allah berikan mata kita yang jernih, tapi kita tidak untuk memandang kebaikan. Tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pakaian yang baik, tapi kita untuk melakukan maksiat. Allah berikan kita nikmat demi nikmat, tapi kita gunakan untuk apa? Kezaliman, kemaksiatan, pelanggaran. Ya. Ini kan harusnya seorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggalkan kita sekejap pun di dalam memberikan nikmatnya. Tapi kita kadang terlalu sering melupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua, paling tidak introspeksi diri ya. Melirik kepada diri kita, muhasabah ya. Agar kita kembali banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ingat pembahasan istidraj bisa kena kita semua. Karena tak satu pun yang hadir di masjid ini kecuali pasti dia hadir bersama nikmat yang dia bawa. Belum yang dia tinggal di rumah. Ya. Nikmat yang dia bawa. Nikmat anggota tubuhnya, nikmat pakaiannya, nikmat kendaraannya, ya, nikmat pernafasannya, nikmat panca inderanya, ya. Semuanya membawa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai menjadi istidraj. Belum lagi kalau nikmat-nikmat yang di rumah disebut ya. Nikmat di rumah satunya, di rumah yang kedua, di rumah yang ketiga, ya. Ya kan? Istilahnya orang sekarang sakinah, mawaddah, warahmah. Satunya belum tahu siapa namanya. Baik, barakallahu fikum. Saya pikir cukup ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا